Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Teacher Andi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan soal-soal SBMPTN dari tahun 2017 sampai 2019 sebagai persiapan kalian menghadapi UTBK tahun 2020. Sebelumnya, ini adalah part 3. Silakan kunjungi video saya di part 1 dan part 2. Link akan saya kasih di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe terus channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk update video yang lainnya. Oke, mari kita mulai. Soal pertama, pada bidang datar licin, sebuah kelereng bergerak dari arah kiri sepanjang sumbu X menuju titik pusat di titik O 0,0 dengan kecepatan V. Kelereng tersebut menumbuk kelereng kedua yang berada pada keadaan diam di titik O. Masa kedua kelereng sama, yaitu M, jika kecepatan kelereng pertama dan kedua setelah tumbukan adalah V1 aksen dan V2 aksen dengan arah 30 derajat dan 300 derajat terhadap sumbu X, maka besar V2 aksen adalah, ini soal SBMPTN tahun 2017. Oke, berikut gambarnya. Sebelum tumbukan saya kasih kode I, inisial ya, kondisi awal. Kemudian setelah tumbukan saya kasih kode F atau final setelah tumbukan. Oke, kondisi awal seperti ini. Kelereng pertama bergerak dari arah kiri ke kanan berarti ya. Kemudian ini kelereng kedua, ini kondisi awal seperti ini, bergerak pada sumbu X. Ini sumbu X. Kemudian setelah bertumbukan kelereng satu ke sana dengan sudut 30 derajat, kelereng kedua 300 derajat dari sini ya, 300 berarti kalau ke bawah di sini 60 derajat. Oke, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Sigma P awal sama dengan sigma atau total P akhir. Tapi ketika kita lihat gerak kelereng setelah tumbukan itu berada pada dua dimensi, ya kan? Tidak hanya lurus ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah, tapi mereka bergerak serong seperti ini. Berarti dia punya komponen X dan Y. Maka hukum kekekalan momentum juga berlaku untuk sumbu X dan sumbu Y. Ya, berlaku untuk sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita kerjakan dulu dari yang sumbu X. Sumbu X berarti total momentum awal di sumbu X sama dengan total momentum akhir di sumbu X. Kondisi awal M V 1 tambah M V 2 M1 ini M2 ya, sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen, tapi semuanya di sumbu X, maka saya tambahkan X di sini pada kecepatannya. Oke, kita bisa coret M nya karena M1 dan M2 sama, menyisakan V1X tambah V2X sama dengan V1 aksen X tambah V2 aksen X. V1X itu adalah V sendiri, karena V1 sudah bergerak pada sumbu X, maka V1X itu adalah V1 itu sendiri, yaitu V ditambah V2X awalnya 0 sama dengan V1 aksen prime, aksen V1 aksen pada sumbu X. Ini V1 aksen serong seperti ini, kita uraikan menjadi dua dulu. Nah, di sini ini adalah V1 aksen X di sumbu X, kemudian yang ke sini, nah ini adalah V1 aksen Y. Kita gunakan V1 aksen X, yaitu V1 aksen di sini 30 berarti cos 30 derajat. Lalu di sini V1 aksen cos 30 derajat ditambah V2 aksen X, berarti ini di sini ya, di sini, dan ini bisa kita uraikan ke sini sekalian yang Y sepanjang ini. Yang ini adalah V2 aksen X sama dengan V2 aksen
cos 60 derajat. Perlu kita ingat, jika arahnya ke sana positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, berarti di sini V2 aksen cos 60 derajat. V sama dengan V1 aksen cos 30 itu adalah akar 3/2 ya, ditambah V2 aksen cos 60 itu setengah, dikali 2 semuanya menjadi 2V sama dengan akar 3V1 aksen tambah V2 aksen. Ini menjadi persamaan pertama kita. Kita cari persamaan kedua pada sumbu Y sama dengan total momentum awal di sumbu Y sama dengan total momentum akhir di sumbu Y. Di sini M1V1Y tambah M2V2Y sama dengan M1V1 aksen Y tambah M2V2 aksen Y. M-nya bisa kita coret ya. V1Y, kita lihat V1 itu bergerak pada sumbu X saja, maka dia tidak punya komponen pada arah sumbu Y. Berarti ini 0 ditambah V2Y masih 0 karena dia diam ya, kondisi awal ya, kondisi awal, sama dengan V1 aksen Y itu ini V1 aksen Y. Berarti di sini adalah V1 aksen sin 30 derajat tambah V2 aksen Y itu ya di sini, dan dia ke arahnya ke bawah, berarti dia negatif V2 aksen sin 60 ya derajat. Oke, 0 sama dengan V1 aksen sin 30 itu setengah dikurangi V2 aksen sin 60 itu akar 3/2, kalikan 2 semua dan dibawa ke kiri, menjadi V1 aksen itu sama dengan akar 3 V2 aksen ya. Ini persamaan kedua kita. Persamaan kedua. Kita lanjut ke bawah. Oke. Itu tadi persamaan satu dan persamaan kedua kita. Ya, jadi kita tinggal masukkan saja persamaan 2 ke persamaan 1. Saya bawa ke sini. 2V sama dengan akar 3 V1 aksen tambah V2 aksen. V1 nya kita masukkan ke sini menjadi 2V sama dengan akar 3 V1 aksen menjadi akar 3 V2 aksen tambah V2 aksen. 2V sama dengan 3 V2 aksen tambah V2 aksen. 2V sama dengan 4 V2 aksen, dimana V2 aksen menjadi, ini dibawa ke sini menjadi setengah dari V, maka jawabannya adalah B, V/2. Next, soal SBMPTN tahun 2018. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda bermassa M diikat oleh seutas tali dengan panjang L ya, L 2,5 meter dan berada pada suatu permukaan luar kerucut yang licin seperti pada gambar. Rotasi benda berlawanan dengan arah gerak jarum jam terhadap sumbu putar O dengan laju putar yang konstan. Jika tan theta adalah 0,75, nilai laju putar omega agar gaya normal antara benda dan permukaan kerucut bernilai 0 adalah. Oke, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Di sini ada massa, kemudian dihubungkan dengan tali, maka di sini ada T tension, kemudian dia memiliki berat weight ke bawah, kemudian dia berputar seperti ini, berarti dia bergerak melingkar ya. Jika kita uraikan T-nya, menjadi di sumbu X dan sumbu Y, maka ini adalah TY, kemudian ini adalah TX. Oke, di sini theta, maka di sini juga ada tetanya. Nah, theta juga di sini.
di sini juga theta. Dimana kalau berdasarkan dari segitiga istimewa, ya segitiga istimewa, jika ini 37 derajat, ini 53 derajat, ini 90, di depan 37 itu 3, depan 53 itu 4, depan 90 itu 5. Ketika tan 0,75 atau tan theta sama dengan 3/4, tan itu kan depan dibagi samping ya, berarti otomatis theta di situ adalah 37 derajat. Oke, bisa kita selesaikan persamaan ini. Yang pertama, benda itu berputar, berarti dia ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini diakibatkan oleh Tx, karena Tx yang mengarah ke pusat, gitu kan. Berarti ada gaya sentripetal sigma F sama dengan MAC. AC di sini adalah percepatan sentripetal ya, bukan percepatan linear. Gaya yang bekerja itu adalah Tx sama dengan M. AC itu adalah V kuadrat per R, radius. Radiusnya itu yang mana? Saya gambarkan di sebelah sini ya, karena pada suatu saat si M akan berada di sini. Akan berada di sini. Ini si M, ini ada talinya ke sana. Maka R itu di sini. Dari posisi benda ke titik pusat itu R. Oke. Tx itu adalah jika di sini theta, di sini T, tetanya di sini, maka Tx itu adalah T sin theta sama dengan M. V itu adalah variabel di gerak translasi, kita harus ubah ke gerak rotasi. Ingat bahwa V sama dengan omega R. Jika kalian masih belum tahu ini dari mana, bisa komen di bawah, insya Allah akan saya tunjukkan. Berarti di sini menjadi omega R kuadrat per R ya. Kemudian T sin theta sama dengan M omega kuadrat R kuadrat per R, bisa dicoret menjadi M omega kuadrat R. Ini persamaan satu kita ya. T sin theta sama dengan M omega kuadrat R. Kemudian di sumbu Y juga ada gaya sigma F Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sistem tidak bergerak pada sumbu Y, jadi tidak bergerak demikian ya, maka sigma F Y sama dengan 0. Jika gayanya ke atas positif, ke bawah negatif, maka yang ke atas adalah TY, yang ke bawah adalah W sama dengan 0. Berarti TY sama dengan W, dimana TY itu adalah T cos theta, karena sudutnya ada di sini ya, sama dengan mg. Nah, ini persamaan kedua kita. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan membandingkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Ya, di persamaan pertama kita sudah punya T sin theta itu adalah M omega kuadrat R. Kemudian kita bandingkan seperti ini, di sini T cos theta adalah mg ya. Mg ini bisa kita coret demikian, T bisa kita coret. Kemudian nah, R di sini harus diubah dulu karena R kita tidak tahu berapa, yang diketahuinya L, hanya L. Kita kembali ke atas sebentar. Nah, lihat di sini L, di sini R, di sini theta berarti ya. Di sini adalah theta. Maka kalau hubungannya R dan L adalah, saya bawa ke sini, hubungannya adalah bahwa R itu sama dengan L. Kalau L cos theta berarti yang ini. Berarti kalau yang ini adalah L sin theta. Kalau ada yang belum paham, silahkan komen di bawah. Insya Allah akan saya tunjukkan lewat video singkat di Instagram saya. Berarti di sini menjadi sin theta per cos theta sama dengan omega kuadrat. R itu adalah L sin theta per G. Sini bisa kita coret. Saya bawa ke sini.
Berarti 1 cos theta sama dengan omega kuadrat L per G. Omega kuadrat sama dengan G ini ke sana per L cos theta sama dengan G nya itu 10, L itu 2,5, cos theta itu berarti cos 37 ya. Cos 37 itu berarti 4/5 ya. Cos 37 omega sama dengan ini bisa kita coret menjadi 4 bisa kita coret, 5 nya naik, berarti omega adalah akar 5 radian per second. Ini salah ya, satuannya harusnya radian per second, berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal ketiga, soal terakhir, soal SBMPTN tahun 2019. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan kosata pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Oke. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A, oke. Yang berjarak A dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan hingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat di titik B karena di sebelah kiri titik setimbang ya. Apabila lantai licin sempurna serta EM dan EK berturut-turut adalah energi mekanik dan energi kinetik sistem, maka saya pikir dari soal sudah cukup jelas. Kemudian kita gambarkan di sini ya. Ini titik setimbangnya, ini titik A, ini titik B. Titik B sama panjangnya yaitu A kecil di sini karena B dan A adalah amplitudo. Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi kalau kita tarik sejauh A, maka dia nanti juga akan tertekan sejauh A gitu di sini, dan dia akan berosilasi di antara titik amplitudo ini saja. Tidak akan mungkin dia berosilasi melebihi kedua titik ini. Itulah kenapa A dan B kita sebut dengan simpangan maksimum atau amplitudo. Gitu ya. Jadi A dan B adalah amplitudo atau simpangan maksimum. Oke, kemudian kita perlu pahami di sistem ini bekerja dua jenis energi. Ya, energi mekanik itu di sistemnya ada dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial pegas. Di mana energi mekanik sama dengan EK plus EM. Oke, energi mekanik itu conserve, dia kekal. Artinya dimanapun di posisi B, posisi O atau posisi A, energi mekanik akan selalu sama, konstan. Yang berubah-ubah adalah energi kinetik dan energi energi potensial pegasnya, ya. Yang berubah-ubah adalah energi kinetik dan energi potensial pegasnya, tetapi energi mekanik selalu tetap. Jadi kalau ini berubah, kalau ditambahkan nilainya akan selalu sama, yaitu nilai energi mekanik. Makanya energi mekanik itu konstan, yang berubah-ubah hanya EK dan EPP. Oke, kondisi awalnya seperti ini. Pada kondisi timbang kemudian ditarik ke sana sampai ke sini. Saya sengaja hilangkan pegasnya ya, karena saya ingin menunjukkan posisinya secara lebih jelas. Jadi pegasnya saya hilangkan ya. Walaupun kalian tahu di sini ada pegasnya begitu. Ditarik ke sini sampai posisi A, kemudian dilepaskan, maka nanti dari posisi A akan bergerak ke kiri kembali ke posisi timbang. Dari posisi timbang akan bergerak ke kiri lagi sampai ke titik B. Di titik B akan berhenti sejenak. Oke, berhenti sejenak, kemudian dia akan kembali lagi ke O dan ke A, dan terus akan berosilasi seperti itu. Oke, kita analisa sifat-sifat yang muncul pada masing-masing posisi ya. Pada masing-masing posisi. Lihat, ketika ditarik A di sini kita tahu di posisi A berarti ada energi mekanik di titik A, ya, itu semata-mata diakibatkan oleh energi potensial pegas. Kenapa? Karena di posisi ini itu bendanya diam, ya, tapi dia punya simpangan X, X atau A gitu ya. Di sini pakai A, kita pakai A saja, biasanya X gitu. Nah,
energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi potensial bekas setengah k x kuadrat ya, atau di sini a kuadrat. Oke, nggak masalah. Di posisi ini semata-mata hanya ada energi potensial bekas, dan bukan sembarang energi potensial bekas, tapi energi potensial bekasnya maksimum karena dia berada di amplitudo. Jadi di sini adalah setengah k x maksimum kuadrat. Bisa saya ganti setengah ka kuadrat karena amplitudo adalah simpangan maksimum. Ya, simpangan maksimum. Kemudian dia akan bergerak ke titik 0. Nah, titik 0 ini energi mekanik di titik O itu hanya diakibatkan oleh energi kinetik saja, dan bukan sembarang energi kinetik, tapi energi kinetik maksimum. Berarti setengah m v maksimum kuadrat. Kenapa maksimum? Karena energi potensial bekasnya hilang karena tidak ada simpangan kan simpangan itu dimulai dari titik setimbang, sedangkan benda berada di titik setimbang, maka simpangannya 0, energi potensial bekasnya 0, maka energi mekanik semata-mata diakibatkan oleh energi kinetik. Maka di posisi itu energi kinetiknya energi kinetik maksimum. Energi kinetik maksimum, kecepatannya maksimum gitu. Jadi di titik ini kecepatannya paling tinggi. Disinilah Vmax. Kemudian di posisi B, di situ dijelaskan di titik B dia berhenti sejenak, artinya V sama dengan 0, energi kinetiknya sama dengan 0, maka energi mekanik di titik B itu semata-mata diakibatkan oleh energi potensial bekas yang kondisinya sama dengan energi mekanik pada titik A, yaitu setengah K A kuadrat. Oke, setengah K A kuadrat. Oke, kita lihat opsinya. EK di 0 kurang EK di titik O kurang dari EK di B. Salah, seharusnya EK di 0 O itu lebih dari EK di B, bahkan B itu 0, di sini maksimum, berarti ini salah. EK di O sama dengan EK di B, salah juga. EK di O kurang dari energi mekanik di A. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena energi kinetik di O itu sama dengan energi mekanik di titik A. Gitu kan? Di titik A itu hanya EPP, di sini K saja nilainya sama, berarti ini salah. Energi kinetik di titik O sama dengan energi mekanik di titik A, ini yang betul. Energi kinetik di titik O lebih dari energi mekanik di titik A, ini salah. Oke, itu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada yang masih ditanyakan silahkan komen di bawah, insya Allah akan saya jawab pertanyaannya melalui Instagram saya. Terima kasih. Jika kalian suka video ini silahkan komen, like, dan share. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan bunyikan lonceng notifikasi untuk update video yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.